Oke, ketemu lagi dengan Mr. Kitty ngomongin saham. Kita masih melanjutkan yang membuat file analisa MM toolsnya. Oke. Nah, kemarin udah ralat sedikit. Itu ralatnya ada di bagian ini. Jadi bagian yang baris ini nggak usah pakai current region karena current regionnya harusnya pas mau melakukan proses copy ya. Ya, jadi ada di sini dan di sini. Oke. Nah, jadi itu ralatnya bagian itu. Jadi sekarang yang notesnya ini bisa saya hapus. Sudah saya save as ke yang 10, tapi yang 10 ini sudah saya hapus ya. Oke, nah save dulu. Ini sudah saya enable untuk data connectionnya. Hari ini kali ini kita mau ngambil data text filenya ini dari folder yang ini. Kita anggap aja bahwa mungkin Anda sudah melakukan keisengan ini sudah ke 2025, 01, 02, 03 dan seterusnya ya, semua data yang ada di sana sudah di run, sudah keluar TXT-nya. Oke ya, gitu. Nah, posisinya ini sudah saya run juga di sana ya. Nah, anggap aja Anda juga iseng begitulah ya. Oke, berikutnya itu kita mau bahas mengambil data text file itu ya. Kita mulai sekarang. Kita ke Power Query-nya tuh. Ini ada di sini. Jadi itu bagian text file. Jadi ya sebentar. Saya mau membuat satu folder baru di sini. Nomor 2 sekarang text data text file gitu ya. Oke. Ya. Yang ini saya buatkan grup lagi di dalamnya C progress summary. Oke, MyPS kodenya. Ya, jadi di sini ya. Nah, kita tahu bahwa kita harus ini ngambil ini datanya kan. Cuman sekarang saya ganti namanya aja di raw path txt gitu. Filternya masih 3. Ini ngambil datanya dari kolom bukan path raw tapi namanya path apa ada di sini ini sebutannya txt. Oke, path txt ya. Nih yang diganti nih. Path txt. Oke. Nah, ada R gitu. Nah, ini formulanya sudah saya agak gedein. Jadi untuk ngambil data kita buat proses yang sama, file, kemudian folder, kita rujuk ke posisinya dia ada di sini, tapi ke folder txt yang bersummary. Oke, kemudian kita transform, gitu. Oke, bersummary ini. Nah, kita bisa, oke, sebentar ya, ini saya pakai dulu di sana. Kan menggantikan ini kan variabel itu kan. Nah, ya. Jadi sudah. Nah, sekarang kita tahu bahwa untuk proses berikutnya itu kan kita kadang-kala tidak mengambil semua folder ini ya. Tidak mengambil semua folder ini yang ada di sini nih. Oke. Atau nanti kalau ada yang apa. Jadi kita hanya mengambil yang penting-penting saja. Jadi biasanya kalau seperti ini nih, biasanya kita nggak pakai files, tapi pakainya konten. Sehingga kita tahu dulu daftar folder ini. Ini adalah daftar foldernya. Jadi saya bisa kasih nama di sini ps txt txt ya. Ini ya folder. Oke. Nah, kita sudah punya seperti ini contohnya. Dan kita cukup mengambil saja ini berapa lemnya. Nah, selesai. Bagian foldernya sudah selesai. Jadi kalau dari sini Anda mau mengambil apa namanya misalnya untuk ini membuat semua data bisa tampak seperti ini, Anda bisa dari sini di reference gitu ya. Nah, kemudian Anda bisa mulai buat sini ps txt data gitu kan ya. Oke, ini txt data. Sini bisa Anda buka lah itu nanti terus selanjutnya dan kan Anda bisa
bukan sendiri ya. Itu ikutin yang berikutnya kan sudah dapat filenya kan. Nah, sekarang kita hari ini tidak akan membaca untuk semua filenya. Kita mulai fokus melanjutkan yang ini kan kemarin data export to txt hanya untuk data 1 bulan, tapi dia masih raw datanya. Nah, kali ini kita akan mengambil dari txt folder ini hanya untuk hanya yang D dan F ya, hanya D dan F untuk kita memproses langkah selanjutnya di bagian ekspor data di periode yang itu ini itu untuk menentukan transaksi itu dilakukan oleh siapa nih, apakah market maker yang melakukan atau dia retail gitu ya. Oke. Nah, prosesnya kita menyiapkan data itu untuk bisa kita tentukan nanti, dengan membaca dari teks filenya. Jadi saya buatkan juga di sini ya. Tapi saya angkat ke sana. Di sini saya akan buatkan txt data export gitu ya. Ini calonnya untuk ekspor txt juga. Jadi pasti 1 bulan. Sudah. Jadi dari sini yang dibutuhkan itu adalah hanya D dan F. Gitu. Nah, ini filternya pasti dia akan mengatakan bukan raw A. Ya, untuk kasus ini sudah posisinya sudah benar, tapi kan yang eksak adalah kita hanya butuh D dan F, tidak yang lainnya. Jadi kalau misalnya di sini ada X, Y, Z, nah kalau kayak begini caranya juga akan ikut kan. Padahal kita hanya butuhnya pasti D dan F. Maka saya bisa katakan di sini pakai teks contents gitu ya. Terus ada tanda, oh jangan teks list, karena kita punya banyak punya daftar. Ini listnya berdasarkan kolom name. Nah, ini di sini baru kita tuliskan misalnya row A. Ini sengaja ya saya tuliskan dalam huruf kecil ya. Row F, row D dan F. Oke. Row D, row F. Nah, ini yang kita pakai. Ini name-nya, kemudian comparer-nya. Nah, kita pakai yang ignore. Gitu. Oke. Nah, mana tadi kurang 1. Oke. Dan ini kita sudah dapat filenya di sini. Jadi dia hanya ada apa namanya yang D dan F saja. Ini kita buka filenya sama. Kita hanya ambil konten dan name-nya. Kita sudah dapat konten dan name-nya, gitu ya. Ceritanya ya. Nah, ini untuk kontennya kita kasih nama konten, ya name. Langsung saya kasih nama kolomnya YM, gitu ya. Nah, ini saya sudah dapat YM. Kita mau memfilter lagi kan, yang YM ini kan hanya yang PS Raw YM ini 2025-01. Oke, ini saya filter. Salah satu aja. Oke. Nah, ini kan YM bunyinya begitu ya. Jadi kita butuhnya teks contents karena tulisannya si periode ada di dalamnya, ya. Dan yang ini kita gantikan dengan PS raw YM. Gitu. Ini konten karena isinya angka semua, kita nggak perlu comparer. Inilah yang kita butuhkan, hanya 2 file ini. Ya, tadinya kan udah banyak tuh. Karena udah dirun kan dari periode bulan 1, bulan 2 dan seterusnya ya. Kita hanya butuh 2 ini yang akan kita proses untuk ekspor to txt gitu ya. Ekspor, nah namanya kok nggak cakep sih. Ekspor to txt, nah gitu maksudnya. Oke, ini kita sudah dapat di sini. Kita butuh split dia supaya kita dapat YM-nya dan dapat FTA-nya. Transform kita akan ambilkan mana transformnya? Extract between delimiternya kita sudah dapat di sana dari underscore sampai titik. Ya, dari underscore sampai titik. Oke. Sudah dapat YM-nya di situ. Kita akan split dia menjadi 2 berdasarkan underscore. Oke. Ini. Nah, di sini tetap YM. Yang di sini kita tahu bahwa dia adalah FTA. Oke. Gitu. Sudah nih. Nah, prosesnya sampai di sini. Sekarang yang berikutnya, oke. Nah, karena ini prosesnya agak panjang, mungkin buat
ini kita pendekkan. Jadi prosesnya source ini kan hanya ngambil langsung ke sana, langsung aja kita filter ya. Jadi bunyi sama dengannya di atas sudah saya masukkan ke filter row. Ini saya copy, pindahkan ke source di situ ya. Jadi source-nya adalah sudah hasil filter. Itu ceritanya. Oke. Nah, terus kan ini kan di expand tadi, expand gitu ya, dan kita kasih nama ya, kita jadikan itu source-nya deh. Ini saya copy lagi, masukkan ke expand content, kemudian disatukan gitu. Ini saya copy lagi, kembalikan ke source, mengganti semua bunyinya ini. Jadi satu proses ini dia sudah langsung 3 step ya. Nah, ya selisih kecepatannya enggak banyak-banyak. Oke, langkah berikutnya kan kemudian dia filter periode nih. Oke, ini saya tulis filter YM. Nah, itu biar proses yang baru. Setelah di filter YM, kita akan ngambil apa namanya? Itu tadi si IM dan anunya kan. Nah, ini bisa kita gabungkan. Oke, kita gabungkan ke dalam video bagian dari filter YM-nya. Oke, kita bisa pindahkan masuk. Ini kita gantikan ini. Nah, jangan lupa itu panjang itu biasa saja. Kita gantikan ke YM. Gitu. Oke, jadi bagian ini bisa saya klik, terus nanti klik kanan, delete. Nah, kita sudah sampai sini. Nih, sampai di sini kita mau baca si binary. Caranya baca binary jelas ya, caranya itu nah, kita bisa pakai begini. Jadi kita ambil dulu salah satu filenya di txt proper summary, kita ambil yang F aja ya, dari yang kecil. Nah, ambil deh yang ini deh ya. Dia sudah jadi, dia sudah tahu tuh, ya kan? Kita tinggal langkah di sini, nih. Ini yang bagian ini nanti akan kita ganti. Oke, bagian ini saya kasih cara tuh. Ini pasti akan kita ganti dengan file content ya. Ini sudah punya header. Nah, prosesnya adalah use, terus pilih yang nomor 1, dia sudah jadi header. Nah, sampai di sini nih. Sampai di sini kita sudah bisa misalnya hanya pakai yang dibutuhkan. Jelaslah yang dibutuhkan tanggal, saham, ini semuanya dibutuhkan nih ceritanya ya. Ceritanya. Ya. Oke ya. Tapi karena kita mau menganu apa namanya? Fokus pada MM-nya, saya hanya akan memilih yang penting-penting. Nah, untuk urusan MM aja, tanggal, saham, broker, dan saya hanya akan ngambil yang namanya lot map, gitu ya. Itu kasus ini. Oke, gitu nih sebagai lot map, gitu ya. Udah sampai di sini. Nah, saya tidak melakukan apa-apa lagi. Sekarang ini kan ada 3 proses. Saya satukan dulu jadi satu. Seperti yang cara tadi ya. Ini kan. Itu. Terus yang ini saya copy lagi. Masukkan ke bawahnya di remove kolomnya. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini saya sudah dapat formula akhir. Nah, formula akhir inilah yang akan kita pakai di sini. Oke. Kita bisa add column custom, kita kasih nama data. Oh, kemudian di paste bagian file contents sampai tutup kurungnya file contents dihapus. Kita gantikan dengan konten gitu. Pasti oke deh. Nah, ini sudah dapat datanya. Oke, sampai di sini. Iya, kan kita sudah kita kasih nama deh karena ini versi udah panjang, read txt gitu ya. Nah, jadi read txt-nya ini lebih simpel kan dibandingkan yang proses yang sebelumnya ya. Ini udah sederhana. Sekarang kita bisa pilih yang mau dipakai setelah kita buka ya. Ini kita buka, kita pakai semuanya. Oke, begitu. Kemudian atau Anda bisa juga membuang dulu juga boleh, sama saja itu. Cuman urutannya kan nanti ini mungkin kita sudah nggak butuh si IM-nya ya. Jadi saya fokusnya ini aja deh. Ini. Nah, ini aja deh. Nah,
misalnya, oke, gitu ya. Terus baru dibuka, gitu juga boleh. Ini kita pakai semuanya. Nah, ini baru deh kita ubah deh. Oh, GM-nya dipakai kali ya. Sebentar, bentar. Enaknya apa enaknya? Alah, daripada ragu, udahlah. Ini aja deh. Kita masih nggak tahu nanti hubungannya di belakang aja. Ya, ini di oke gini aja dulu. Nah, kita kembalikan ini tipenya adalah date. Gitu. Kemudian ini teks 2 ini. Nah, gitu. Ini whole number. Nah, apalagi yang belum? YM ya. Nah, YM mungkin kita gantikan whole number aja kali ya. Kayaknya nanti butuhnya whole number deh kalau supaya dia agak cepetan dikit. Dah nih, kita sudah dapat. Jadi ini read text-nya, ini kita milih kolomnya gitu ya. Nih, mulai dari milih kolomnya dan yang ini terus buka datanya. Oke. Ini buka datanya, copy lagi aja ke bawahnya gitu. Terus ini change type. Oke, tiga nih, tiga proses ini misalnya. Ini kan biasanya satu urutan langsung ya. Oke, nah nanti kita kasih nama ini yang di expand data. Saya klik dulu, klik kanan, delete, delete. Jadi ini satu proses yang untuk mendapatkan si data akhirnya. Ini bisa menyebutkan txt-nya ya. Kita sudah siap txt-nya untuk dikerjakan proses selanjutnya. Ini PS RAW yang sudah alat bantu bisa kita delete. Nah, kira-kiranya begitu. Ini sudah siap. Sekarang data untuk kita membantu kita mencari si market makernya ini mau kita apakan? Nah, gitu kan. Kita keluar dulu. Terus enter tool, biarkan dia only create connection, gitu. Ya, sudah jadi di situ. Yang data text filenya sudah ada juga di sana. Kalau Anda butuh nanti. Oke, berikutnya prosesnya ya. Di sini kita sudah punya, kita tuh mau membaca kan data eh, transaksinya F dan D itu tadi dilakukan melalui broker apa, gitu kan, dan potensinya si F dan D yang melakukan transaksi sehari-hari tadi itu tuh dia itu kira-kira akunnya market maker yang mana, dia market maker asing atau market maker lokal atau apa, ini kan ada banyak di sana ya, atau dia dan kira-kiranya kita harus tentukan apa gitu ya. Jadi nanti intinya adalah berdasarkan si kode broker yang ada di data broker summary, kita akan dapatkan kira-kira ini isinya si broker ini adalah ada market maker atau pelakunya adalah dalam grup yang ini nih, okay, yang biasa dia pakai ini. Oke, okay, itu ceritanya. Nah, dari sini kita itu butuh lebih detail lagi kan, itu kan baru brokernya. Nah, pasti sini dulu ya, sambil di remove duplicate. Ini data header gitu. Nah, kita punya ini. Ya, ini baru sisi brokernya kita sudah kelompokkan. Semua transaksi yang lewat broker-broker ini kita sudah tahu bahwa dia ini dilakukan oleh asing, dia dilakukan oleh lokal. Kira-kira itu ada lokal di sana gitu ya, dan seterusnya. Tapi transaksi detailnya adalah dilakukan oleh F dan D di dalamnya. Oke. Ya toh, di setiap broker itu kan pasti ada nasabahnya, investornya. Nah, itu adalah F dan D. Ya, asing dan F dan D. Nah, ini kan yang kita sebut dengan FDA tadi ya. Ini FDA. Kita, oke, di sini nih. Nah, ini saya buatkan dulu. Nah, maka yang ini nanti akan jadi petanya. Kita akan memetakan. Jadi kalau ada transaksi oleh F melalui broker tertentu yang dia itu ternyata kelompoknya adalah broker yang biasa dipakai oleh asing, di sini nih, maka kita akan kelompokkan transaksi itu, misalnya nomor 1 transaksi oleh market maker foreign gitu ya. Kalau dia oleh lokal, kita akan anggap dia melalui
dia adalah pasti yang punya duit banyak atau punya kepentingan sampai-sampai dia harus pakai broker yang biasanya dipakai oleh asing, gitu ya ceritanya. Nah, kalau dia foreign melalui si lokal, tetap saja orang foreign mah walaupun dia lewat broker-broker yang kayaknya lokal, kita bisa anggap dia sebagai si market maker F, gitu ya. Nah, kalau yang design big player ini kita kan sebenarnya mungkin nggak tahu, tapi kita bisa asumsikan. Kalau dia lewat design big player, bisa jadi dia adalah D misalnya, gitu ya. Gitu ceritanya. Kalau dia lewat broker retail, ya kalau F lewat broker retail kemarin kita sudah sepakat, itu kita kelompokkan ke dalam D, gitu ya ceritanya. Ya, kalau lokal lewat lokal, ya ini D juga deh. Kalau domestik, lewat broker retail, nah kita kasih kok salah, yang ini belum ya, semi big retail. Nah, ini kita nggak tahu nih, ya kan, kasih nomor 3 saja. Misalnya bisa jadi dia adalah big playernya atau dia retail, gitu ya. Nah, kita tulis saja di sini, berarti yang ini kan potensinya retail karena dia lewat broker-broker yang dari bagian retail. Jadi ini intinya adalah bahwa dia sudah mengelompokkan kira-kiranya. Jadi ini hanya data dasarnya. Nanti ke depan begitu Anda sudah terbiasa, Anda bisa mulai melakukan riset tuh. Saya kumpulkan data, misalnya, broker saham ini biasanya market makernya menggunakan broker yang ini. Maka Anda buat daftar, Anda bisa lebih detail lagi, ya kan? Untuk saham itu, jadi Anda bisa mulai meriset satu-satu saham ini, gitu ya. Atau ikutin Gonglo ini misalnya Pak Prayogo biasanya pakai brokernya ini. Ya, itu bisa dikembangkan nanti. Setidaknya ini dengan data yang belum ada, kan kita belum punya data detailnya, itu kita sudah bisa mengidentifikasi awal, ya. Nah, sekarang untuk menentukan si D dan si R ini yang ada di nomor 3, nah, termasuk Anda harus riset si brokernya sekarang sudah mulai sering dipakai market maker atau enggak, itu ya. Ini ya, kita mau mengidentifikasi si MD ini nih, ya kan, kita harus identifikasi. Maka kita bisa tentukan di sini misalnya jika jika searah dengan R, maka kita tetapkan dia sebagai, maka masuk ke R, gitu ya. Kalau dia tidak searah selainnya, maka masuk ke MMD. Masuk itu maksudnya ditambahkan ke, ditambahkan. Jadi nilainya MMDR ini akan kita tambahkan ke, ini ditambahkan ke, ya. Nah, ini adalah asumsi biasa karena kita masih belum punya data lebih detail. Justru semakin Anda rajin riset, nanti Anda bisa mengurangi asumsi, ya. Sudah ceritanya. Nah, sampai sini ini yang kita pakai. Jadi berdasarkan si broker tadi, ini berdasarkan broker kita sudah tahu kelompoknya, maka dari pelaku ini nanti kita sudah bisa tahu siapa itu. Nah, setelah kita tahu siapa saja pelakunya, ini adalah market F, ini D, ini nganu, gitu ya. Penentuan realnya itu harus mengandalkan si KCI tadi yang sudah kita tetapkan di sini. Di bulan tersebut, saham tersebut itu harusnya market makernya yang harus kita awasi adalah pergerakannya F. Berarti misal nih ya, misal adalah pergerakannya F. Maka nanti di sini berarti kita fokus pada yang hasilnya di F saja, gitu ya. Ceritanya begitu, oke? Ya. Nah, artinya kita harus membawa 3 tabel ini. Dim broker, yang ini belum dikasih nama ya. Nah, saya kasih nama petanya aja ya. Ini GR broker, FTA, gitu ya. Kemudian yang ini juga HMKCI, ini data HM sebagai HMKCI nanti ya. Oke, kita mulai angkut dulu ke sana ya. Ini datanya from table. Nah,
kita sudah dapat tim broker. Nah, nanti deh letak ini nanti. Close. Only create connection. Oke. Kita sudah punya tabelnya. Only create connection. Dan satu lagi adalah HMKC. Ini saya bawa ke sana lagi. Karena di sana kita pakai Excel formula tuh. Nah, yang di sini saya ganti namanya. Dia jadi XL. Sudah dalam bentuk Excel kan? HMKC gitu ya. Jadi ini kan sudah market-marketnya bulanan. Oke. Dari sini kita sudah bisa mengelompokkan dia, meletakkan lokasinya. Untuk tim broker ya jelas lah dia di sana lah ya. Bareng sama dimensi lainnya lah. Petanya ini, ini untuk processing. Ini untuk processing berarti kita bisa masukkan ke broker summary. Ini HMKCI, nah ini masih di sini. Ya, dia masih melalui proses nanti supaya bisa masuk ke dalam data text file. Kita export lagi nantilah kapan ke depannya. Oke, sekarang kita mau bereskan tim brokernya dulu. Tim broker biasanya yang dipakai hanya nama, lisensi mungkin enggak ya, jarang-jarang lah, dan ini aja lah. Oke, kemudian kita set dia sebagai tipe datanya adalah teks. Sudah selesai. Kemudian HMKC itu yang kita pakai YM sam, kemudian sama ini MM-nya saja. PCT-nya kalau Anda mau bawa ya silahkan, tapi ya sudahlah Anda. Tapi kalau saya itu enggak saya bawa ya. Enggak usah. Ini full numbernya ya teks. Oke. Gitu, sudah. Lagi satu lagi kan tadi ya petanya. Nah ini petanya semua tipenya adalah teks, nggak ada filter-filternya. Sekarang kita akan turunkan. Ini saya hanya klik yang grup brokernya, FD-nya supaya turun ke bawah supaya kita bisa join. Transform and pivot after column. Nah ini atribut ini kita misalkan, nah ini grup MM misalnya. Saya kasih nama aja grup MM. Oke. Kemudian value-nya di sini adalah grup MM ini namanya FDA, yang ini namanya grup MM. Oke, kita sudah dapat grup MM-nya. Nah, mungkin butuh kita, ini sudah di stop. Nah, gini ya. Nah, jadi sampai situ nanti baru kita proses di dalam sini ya kan, terus membuatnya. Kayaknya sampai situ dulu deh ya. Ini sudah ada itu dulu. Oke, ini only create connection ini. Kita fokusnya masih di sini ya, dan kita sudah punya dia dan tabel-tabel pendukungnya kita sudah siap. Nah, yang berikutnya kita akan mulai kerjakan supaya kita dapat datasetnya untuk dapat ekspor, lalu kita keluarkan nanti di satu sheet baru gitu, baru kita buatkan rumus Excelnya untuk menentukan siapa market makernya seperti si HMKC ya kan. Ini karena kita kan pakainya Excel ini kan, jadi kita bisa nyusun di sini. Kalau Anda mau pindahkan ini di Power Query boleh, cuman besok kalau ada kebijakan baru misalnya kita tahu, wah sekarang caranya menentukan saya sudah lebih maju nih, caranya begini, maka kan susah mbahnya. Kalau di sini kan enak ya. Oke, kira-kira sampai situ dulu ya. Jadi sekian dulu deh ya, kita lanjutkan besok lagi. Oke, see you.